Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi faman tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kemarin kita sudah membahas tentang bilangan bulat dan sudah ada tugasnya, sudah pada mengumpulkan. Untuk soal nomor 2 rata-rata sudah betul, cuman garis bilangannya yang masih salah. Yang nomor 3 sama 4, nah nomor 3 itu masih keliru, nomor 4 juga penghitungannya yang perlu ketelitian lagi. Yang nomor 5 alhamdulillah sudah pada betul semua. Oke, kita lanjut pembahasan dulu ya. Nah, di sini yang pertama, tentukan hasil penjumlahan bilangan berikut menggunakan garis bilangan. 2 ditambah negatif 7. Nah, jadi di sini kita buat garis bilangan dulu. Ini ya, kita dari negatif 7 negatif 6 negatif 4 negatif 3 negatif 1 0 1 2. Nah, 2 ditambah negatif 7, jadi dia bergerak ke kanan. Nah, itu adalah 2 ditambah negatif 7. Nah, bukan berarti dia berjalan sampai negatif 7, tapi karena negatif itu berjalan ke kiri, maka dia berjalan ke kiri. Kita ikuti langkahnya ya, supaya mudah. 1 2 3 4 5 6 7. Oh, sebentar, ada kesalahan, diulangi lagi ya, afwan. Kita buat garis bilangannya. Ya, negatif 7 negatif 6 negatif 5 negatif 4 negatif 3 negatif 2 negatif 1 0 1 2. Nah, misal segini. Tadi 2 tambah negatif 7, 2 itu berjalan ke kanan. Nah, di sini adalah 2. Terus kemudian bergerak ke kiri negatif 7, jadi bergeraknya tuh sebanyak 7. Kita hitung 1 2 3 4 5 6 7. Nah, jadi sini bergerak ke sini. Nah, di sini negatif 7. Hasilnya adalah ini, perpotongan sini sampai sini. Nah, kita kasih garis ini. Jadi hasilnya 2 ditambah negatif 7 sama dengan berapa? Ini hasilnya negatif 5. Terus kemudian untuk nomor yang 2B, negatif 12 ditambah negatif 3. Nah, ini rata-rata negatif semua ya, kita buat angka yang negatif aja. 0 negatif 1 negatif 2 negatif 3 negatif 4 negatif 5 negatif 6 negatif 7 negatif 8 negatif 9. Kok tidak cukup ya? Bawahnya aja, sini ya. Ini apa ya? Nih, dari negatif, kalau dihitung biasa kan negatif 12 ditambah negatif 3. Kemarin sesama negatif tinggal dijumlahkan. Terus kemudian hasilnya berapa? 12 tambah 3 itu 15. Tandanya sama-sama negatif, tinggal tambah negatif 15. Nah, berarti kita bikin sampai negatif 15.
sampai sini aja. Misalnya di sini 0 ya. Dia berjalan kemana kalau negatif? Ke kiri. Ke kiri sampai angka 13. Kemudian dia bergerak lagi sebanyak 3. Kemana? Ke kanan apa ke kiri? Karena di sini negatif, maka geraknya ke kiri. 1, 2, 3. Nah, jadi kita tambahin panahnya. Jadi hasilnya adalah negatif 15. Seperti itu. Kita lanjut yang nomor 3. Kemarin di soal, seorang turis melihat seekor lumba-lumba meloncat sampai 4 meter di atas permukaan laut. Nah, di atas permukaan laut, misalnya kita bikin kayak gini ya. Nah, ini misalnya, ini lautnya ya. Laut. Nah, dia meloncat 4 meter. Misalnya di sini 4 meter. Terus kemudian di atas dia kembali ke laut menyelam sampai 9 meter. Nah, 9 meter. Jadi dia ke bawah karena dia di dalam laut. Gambarlah posisi ikan lumba-lumba dari mulai awal loncat sampai menyelam lagi pada garis bilangan. Nah, jadi itu seperti ini. Dia melompat 4 meter. Terus kembali lagi 9 meter. Nah, dari arah sini sampai sini dicari selisihnya. Jadi 4 meter itu atas, namanya selisih, itu kurang, dikurangi ya. Jadi ke atas berapa? 4 meter dikurangi, karena dia ke bawah jadinya negatif 9 gitu ya. Beda kalau dia ke atas lagi 4, terus ke atas lagi 9, selisihnya ya udah 9 dikurangi 4. Nah, ini karena dia itu negatif, maka 9-nya dikasih tanda negatif. Sama dengan negatif ketemu negatif jadi apa? Tanda yang sama ketemu jadi positif. Jadi 4 ditambah 9 sama dengan 13. Nah, selisihnya itu. Itu jawaban yang nomor B. Yang nomor A adalah ini. Kalau kita ganti pakai garis bilangan yang kayak gini, nah, dia bergerak ke kanan 4. Lalu bergerak lagi karena menyelam ke kiri negatif 9. Nah, jadi tinggal di total selisihnya 4 ditambah negatif 9. Kok ditambah, selisih itu dikurangi ya. Nah, selisih itu dikurangi ya. Negatif ketemu negatif positif, jadi 4 tambah 9 sama dengan 13. Nah, itu caranya. Terus kemudian nomor 4, tentukan hasil dari 5 kali 15 dikurangi 6. Kita tulis dulu. Lima dikali 15 dikurangi 6. Yang dikerjakan yang mana dulu? Kalau tidak ada tanda kurung berarti pecahan, pembagian dan perkalian. Tapi kalau ada tanda kurung, kerjakan yang ada tanda kurungnya dulu. Jadi di sini ada tanda kurungnya, kerjakan dulu yang ini. 15 dikurangi 6 berapa? 5 dikali 9 ya. Nah, sama dengan 45. Itu soal yang A. Lalu soal yang B, 12 dikali negatif 7 ditambah negatif 16 dibagi negatif 2. Yang dikerjakan yang mana dulu? Nah, kalau tidak ada tanda kurung gini, kerjakan yang perkalian atau pembagian. Dilihat, di sini perkalian, di sini pembagian. Kerjakan dulu kalau ada perkalian sama pembagian, kerjakan yang pertama dulu. Nah, 12 kali negatif 7. Itu caranya disusun 12 kali 7. Nah, kayak gini ya. Biar tidak ngitung ngawur. 2 kali 7 14. 1 kali 7
7 tambah 1 84. Karena di sini positif sama negatif, tinggal dikasih tanda negatif. Kalau tandanya beda berarti hasilnya negatif. Kalau tandanya sama, nah itu kalau perkalian hasilnya positif gitu ya. Diulangi lagi ya. Soal B. 12 dikali negatif 7 ditambah negatif 16 dibagi negatif 2. Tadi ini dapat berapa? Negatif 84 ditambah, nah sini ada pembagian, berarti dihitung dulu pembagiannya. Negatif 16 dibagi negatif 2, tanda sama hasilnya positif, tanda beda hasilnya negatif, berarti tandanya sama hasilnya positif. Jadi negatif 84 ditambah 8 berapa? Nah angkanya berarti yang besar dulu, sama aja dikurangin. Lagi 84 dikurangi 8, hasilnya berapa? 76. Nah 76 kuat yang mana? Kuat yang negatif, jadi tinggal dikasih tanda negatif gitu ya. Kalau tandanya beda dikurangi, terus yang lebih besar mana? Tinggal dikasih tandanya. Cara menghitungnya seperti itu. Terus yang nomor C, negatif 15 dibagi negatif 3 kurangi 7 dikali negatif 4. Ini juga sama, dihitung dulu yang di depan. Negatif ketemu negatif jadi positif, tandanya sama. 15 bagi 3 5 dikurangi, nah ini dikali dulu, negatif 28. Negatif ketemu negatif jadi positif, 5 ditambah 28 sama dengan 33 gitu ya. Lanjut soal yang nomor 5. Nah, Hasna menabung di bank setiap bulannya 50.000 selama setahun. Ditulis dulu, nabung 50.000. Pada bulan ke-10 ia mengambil uang untuk membeli sebuah tas harga 200.000. Berarti dia apa? Oh, selama setahun, afwan. Jadi selama setahun itu per bulan nabungnya 50.000. Ini per bulan. Berarti kalau setahun berapa? Dikali 12. 5 kali 12 60 kan? Tambahin nolnya 4. 2, 3, 4. Berarti dia 1 tahun 600.000. Nah, pada bulan ke-10 dia membeli tas harga 200.000. Berarti uangnya kurang apa tambah? Iya, berkurang. 200.000. Dikurangi dulu. Berapa? 400.000. Pada bulan ke-11 ia mengambil uang lagi sebanyak 150.000. Berarti uangnya kurang apa tambah? Ya berkurang lagi, yang buat beli 150.000. Nah, hasilnya berapa? 250.000. Nah, ini rata-rata semuanya udah betul. Kalau fik ya. Sekarang kita lanjut sebelum mengenal bilangan pecahan. Nah, di sini kenapa aku salah loncatin ke FPB dan KPK dulu? Karena pada operasi bilangan pecahan itu sering menggunakan FPB sama KPK. Waktu di SD kalian sudah mengenal FPB dan KPK. FPB itu adalah faktor persekutuan terbesar. Nah, meskipun faktor persekutuan terbesar, nah nanti di sini kita mencari angka yang kecil-kecil. Nah, sebelum kita ke FPB dan KPK, kita kenalan dulu sama bilangan prima. Nah, bilangan prima, jelek. Ya, bilangan prima itu bilangan apa? Bilangan yang hanya dibagi 1 sama bilangan itu sendiri. 1 termasuk tidak? Tidak. Nah, bilangan prima itu adalah 2, terus berapa? 3, terus 5, terus 7, terus
11, 13, dan seterusnya. Itu namanya bilangan prima. Jadi untuk FPB dan KPK itu pembagiannya harus bilangan prima, gitu ya. Oke. Misal ada contoh, tentukan FPB dari bilangan 12, 6, dan 4. Nah, di sini ada beberapa macam, bahwasanya untuk menentukan FPB-nya itu ada 3 cara. Nah, cara pertama yaitu dengan faktor persekutuan. Misalnya 12. Faktor persekutuannya itu dibagi dulu 1. Terus berapa? Dibagi 2 bisa, dibagi 3 bisa, dibagi 3 hasilnya 4, dibagi 2 hasilnya 6, dibagi 1 hasilnya 12. Terus kalau 6, 1, 2, 3, 6. Kalau 4, 1, 2, 4. Nah, dari sini kita cari FPB-nya, yaitu kita cari angka yang sama, gitu ya. 2 sama 3 nggak ada di angka 4, 4 di angka 6 nggak ada, terus 6 di angka 4 nggak ada, 12 tentu. Nah, jadi FPB-nya ketemu berapa? 2. Itu cara yang pertama, yaitu faktor persekutuan. Sekarang cara yang kedua, yaitu dengan faktorisasi prima, dengan pohon faktor. Nah, dengan pohon faktor 12 dikasih angka prima 2. 12 bagi 2 berapa? 6. Bagi angka prima lagi yang kecil 2, hasilnya 3. 2 pangkat 2 kali 3. Terus 6. 2 sama 3 berarti 2 kali 3. Kalau 4, sini ya 4 ya. 2 berarti 2 pangkat 2. Dicari angka yang sama. 2 sama 2 sama 2 sama, dan pangkat yang terkecil. Meskipun namanya FPB, persekutuan terbesar, cari pangkatnya yang terkecil. Jadi yang mana? Yang ini. Jadi FPB-nya itu adalah 2, sama kan kayak tadi. Nah, itu cara dengan faktorisasi prima atau pohon faktor. Cara yang ketiga dengan tabel atau pembagian bersusun. Nah, cara tabelnya seperti ini ya. Sudah ada, hapus dulu. Nah, kita jajarkan di sini. Ini 12. Oh, angka yang kecil dulu ya. 4, 6, 12. Nah, di sini pembaginya. Dibagi berapa? Faktorisasi prima, angka primanya 2, hasilnya 2, hasilnya 3, hasilnya 6. Itu ya. Terus dibagi berapa lagi? Dibagi 2, hasilnya 1, hasilnya 3, hasilnya 3. Jadi ini diurutkan, ini dibagi ini dibagi ini dibagi ini. Kalau dapat hasilnya, ini dibagi ke sini, ini dibagi ke sini,
ini dibagi ke sini. Kalau tidak ketemu hasilnya, kalian cukup tulis angka yang awal ya, gitu caranya. Terus bagi 2 lagi, udah nggak bisa ya. Berarti dibagi berapa? 3. 1. Karena dia tetap 1, kasih 1. 3 bagi 3, 1. 3 bagi 3, 1. Nah, kalau udah ketemu satu-satu gini, nah, itu berarti sudah ketemu hasilnya. FPB-nya berapa? Jadi yang bisa dibagi semuanya yaitu di sini. 2. Kayak gitu ya. Itu cara dengan tabel. Terus KPK. Nah, di sini kalau KPK kan kelipatan persekutuan terkecil. Itu bedanya dengan FPB itu apa? Nah, kalau FPB tadi mencari angka yang sama dan faktornya terkecil. Kalau KPK itu mencari pangkatnya yang terbesar, angkanya itu sama, pangkatnya terbesar, dan semua angka yang beda itu dimasukkan. Lebih jelasnya, saya kasih contoh yang tadi ya. KPK dari berapa tadi? 4, 6, sama 12. Tadi sudah ketemu FPB-nya 2, KPK-nya, oh ya 4 tadi, 2 pangkat 2. Yang 6 tadi 2 kali 3. Yang 12 tadi 2 pangkat 2 kali 3. Nah, di sini carinya yang angkanya sama dicari pangkat terbesar. Ini sudah sama ya angkanya. Pangkat terbesarnya adalah 2. Berarti KPK sama dengan 2 pangkat 2 dikali angka dimasukkan semua 3. Berarti KPK-nya adalah 2 pangkat 2 kali 3, 2 pangkat 2 itu 4 kali 3 adalah 12. Nah, itu untuk KPK-nya. Insya Allah sudah paham ya di sini ya. Ini untuk lebih jelasnya kita bahas lagi di tatap muka insya Allah. Nah, di sini ada soal aplikasi. Diketahui lampu merah menyala setiap 4 detik, lampu kuning menyala 12 detik, dan lampu hijau menyala setiap 20 detik. Ketiga lampu dinyalakan bersama-sama pada pukul 7. Pada pukul berapa ketiga lampu akan menyala bersama lagi? Nah, di sini kita harus mengetahui. Kalau ditanya kapan bersama-sama lagi, nah itu kita pegang bahwasanya kalau ada soal seperti ini itu berarti dia KPK gitu ya. Nah, kita tulis ada angka berapa? 4. Ini Ustazah gak kasih diketahui, ditanya dan dijawab ya, karena ini ruangannya cukup kecil dan menulisnya pun juga butuh ruangan yang besar-besar ya. Nah, di sini kecil jadinya cukup Ustazah tulis saja angkanya. Ada angka 4. Angka berapa itu? 12. Ada angka 20. Kita pakai tabel ya. Dibagi berapa? Angka terkecil prima 2 dulu ya. 2, 4 bagi 2, 2, 12 bagi 2, ini 6, 20 bagi 2, 10. Dibagi berapa lagi? Ya, masih bisa bagi 2 ya. Ini 1, ini 3, ini 5. Dibagi berapa lagi? 2 udah nggak bisa, berarti 3. Ini 1, ini 1, ini 5. Terus kemudian 3 nggak bisa, berarti 5 karena masih 1, 1, 1. Nah, ketemu ini. Nah, itu namanya KPK-nya ditulis 2 kali 2 kali 3 kali 5. Bisa ditulis 2 pangkat 2 3 kali 5. Berarti KPK 2 pangkat 2 kali 3 kali 5. 4 kali 3 12 kali 5 60. Nah, tadi menyala 07.00 ditambah ini detik ya. Tambah 60 detik. 60 detik itu sama dengan berapa? 1 jam ya. Berarti 60 detik ditambah 1 jam.
7 tambah 1 berarti pada saat pukul 8.00 lampu itu akan menyala bersama kembali. Nah, ini ada aplikasi lagi yang kedua. Kalau tadi KPK itu bersama-sama, misalnya kalian belajar pada hari ini dan kapan bertemu bersama-sama lagi. Nah, itu pakainya KPK kayak gitu ya, atau mungkin berenang, atau mungkin olahraga apa, bertemu bersama-sama lagi. Nah, itu intinya KPK. Nah, di sini aplikasi FPB. Bagaimanakah aplikasi FPB itu? Nah, di sini ada soal. Mila akan membuat bingkisan yang berisi buah-buahan. Buah-buahan yang akan dibuat terdiri dari 24 mangga, 20 apel, dan 72 jeruk. Mila ingin membuat bingkisan sebanyak-banyaknya dengan jumlah dan jenis buah yang sama di setiap keranjang. Berapa banyak keranjang yang dibutuhkan? Berapa banyak mangga, apel, dan jeruk setiap keranjang? Nah, kalau ada soal seperti ini, misalnya membagi rata, butuh keranjang berapa atau butuh apa? Nah, itu pakainya FPB. Oke, di sini kita tulis dulu angkanya. 24, 40, 72 bagi 2 hasilnya 12, 20, 36 bagi 2 lagi 6, 10, 18 bagi 2 lagi 3, 5, 9. Terus bagi 2 nggak bisa ya, bagi 3, 1, 5, 3. Terus dibagi berapa? Nah, sampai di sini dulu, sampai ketemu satu-satu kayak tadi ya. Karena di sini intinya mencari apa? FPB. FPB itu adalah angka yang bisa dibagi. Jadi cukup sampai sini saja. Nah, situ ya. Bukan sampai situ, apaan? Sampai sini kan, karena dia bisa dibaginya sampai sini ya. Ya, karena ini kan ini dibagi sini, ini dibagi sini, ini dibagi sini, jadi ketemu FPB nya ini 2 pangkat 3 sama dengan 8 FPB nya. Jadi FPB itu kalau pakai tabel yang bisa dibagi semuanya, tapi kalau pakai faktorisasi atau pohon faktor berarti angka yang sama, pangkat yang terkecil, gitu ya. Jadi ketemu FPB-nya itu 2 pangkat 3 sama dengan 8. Oke, ketemu. Nah, jadi di situ keranjang yang dibutuhkan, yang soal yang sini itu jawabnya adalah 8. Lalu berapa banyak mangga, apel, dan jeruk? Nah, masing-masing itu dibagi FPB-nya tadi. Mangga, tak singkat M ya, 24 dibagi 8 sama dengan 3. Terus apel 40 dibagi 8 sama dengan 5. Jeruk 72 bagi 8 hasilnya 9. Nah, jadi dari 8 keranjang ini isinya ada 3 mangga, 5 apel, dan 9 jeruk. Seperti itu. Bisa dicek di buku modul kalian. Tugasnya di sini tentukan FPB dan KPK dari angka 35, 100, dan 25. Lalu soal yang kedua, kerjakan modul halaman 22. Oh iya, nomornya lupa ya. Nomor 5 ya. Ini ya. Udah sampai sini. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.